Jadi sangat penting memang teman-teman, kita harus pahami apa yang kemudian menjadi hak dan kewajiban kita, karena kita berada di negara yang kemudian menganut paham hukum. Jadi segala bentuk sesuatunya itu kemudian diatur, ditata sedemikian rupa dalam bentuk peraturan untuk kemudian kita patuhi, di mana itu kemudian telah dijamin di dalam Undang-Undang Dasar pasal 28A. Di situ ada hak-hak yang kemudian menjadi haknya kita, karena kita berada di negara hukum yang menganut hukum dan sistem demokrasi. Artinya semua mendapatkan pelayanan yang sama dari negara. Di bab hak asasi manusia Undang-Undang Dasar itu ada hak tak di situ. Jadi kita perhatikan apa yang kemudian menjadi hak tak di situ. Itu ialah yang kita minta nanti kepada negara, karena kita diberikan hak oleh negara. Lalu kemudian di pasal terakhir di bab ini, di pasal 28 huruf J, itu jangan sampai nanti juga kita lupa di situ teman-teman. Di sana disampaikan yang pada intinya bahwa setiap orang itu kemudian wajib menghormati hak asasi manusia orang yang lainnya. Kemudian kita harus tertib di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nah, yang paling penting lagi teman-teman, di dalam kemudian menjalankan kebebasannya kita, itu kemudian setiap warga negara diminta untuk wajib dan tunduk kepada segala pembatasan yang telah ditetapkan dalam bentuk undang-undang. Kenapa itu kemudian dimaksudkan teman-teman? Itu semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain, untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, pertimbangan agama, adat budaya, sehingga tercipta keamanan dan ketertiban umum di dalam suatu masyarakat yang demokratis. Jadi kita harus seimbangkan antara hukum dan demokrasinya. Nah, kemudian masuk hak dan kewajiban. Apa yang kita tuntut itu menjadi hak dan kewajiban yang telah diatur di dalam undang-undang, bahwa masyarakat itu memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, berkumpul, kemudian mendapatkan informasi, pelayanan dan lain-lain sebagainya dengan baik. Tetapi jangan lupa juga tadi teman-teman, kita harus tunduk kepada suatu kewajibannya kita. Jangan sampai nanti kita abaikan kewajiban tak. Nah, ini juga yang harus kita seimbangkan. Kalau misalnya kita punya usaha, ya kita harus tunduk dan patuh pada peraturan perundang-undangan yang diatur tentang pajak. Kemudian juga di kendaraan motor misalnya, yang dituntut untuk membayar pajak setiap tahunnya, wajar juga bayar pajak. Kemudian usaha juga dituntut untuk bayar pajak, bayar juga, supaya kita bisa mendapatkan apa yang kemudian menjadi hak yaitu pelayanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan pelayanan-pelayanan yang lainnya, supaya